Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Dwi Sarah dari kelas 6A, Pendidikan Matematika Universitas Islam Riau. Baiklah, pada video kali ini kita masih membahas tentang materi mata kuliah analisis kompleks, di mana pada pertemuan kali ini kita membahas tentang integral fungsi elementer dan integral garis pada bilangan kompleks. Yang pertama, integral fungsi elementer. Dalam fungsi kompleks itu ada beberapa fungsi elementer, yaitu fungsi aljabar, fungsi rasional, fungsi trigonometri dan inversnya, fungsi eksponen, fungsi logaritma, fungsi hiperbolik dan inversnya. Berdasarkan integral pada fungsi real, maka dapat ditentukan integral dari fungsi kompleks tersebut. Yang pertama, integral dari z pangkat n dz, yaitu sama dengan z pangkat n ditambah i ditambah 1 per n ditambah 1, di mana n-nya tidak boleh sama dengan min 1. Selanjutnya itu integral dz per z, yaitu hasilnya ln z. Selanjutnya, integral e pangkat z dz itu sama dengan e pangkat z. Integral a pangkat z dz itu sama dengan a pangkat z per ln a. Selanjutnya, di sini ada integral fungsi trigonometri, di mana di sini sin z dz sama dengan min cos z, integral cos z dz sama dengan sin z, integral tan z dz sama dengan ln sec z atau min ln cos z, integral kotangen z dz sama dengan min ln cosec z atau sama dengan ln sin z, integral sec z dz sama dengan ln sec z ditambah tan z atau sama dengan ln tan z per 2 ditambah pi per 4. Di sini ya, teman-teman, kalian bisa melihat sendiri rumus-rumus integral fungsi elementer. Selanjutnya yaitu integral garis pada bilangan kompleks. Pada kalkulus, kita telah belajar ada dua macam jenis integral. Yang pertama yaitu integral tak tentu, di mana integral tak tentu itu merupakan fungsi yang turunannya sama dengan suatu fungsi analitik tertentu dalam suatu daerah. Yang kedua yaitu integral tentu atau integral garis pada bilangan kompleks, di mana fz itu sama dengan z sama dengan x ditambah iy. Maka kita dapat menuliskannya dengan integral dari fz dz, di mana dalam kurva C. Untuk bagian nyata atau real di dalam garis bilangan nyata, sedangkan untuk bagian kompleks diambil sepanjang kurva C pada bilangan kompleks atau lintasan integrasi. Itu zt sama dengan xt ditambah yt. Kurva disebut smooth jika C mempunyai turunan zt-nya itu sama dengan dz per dt atau sama dengan xt ditambah yt. Semua lintasan integrasi untuk integral garis kompleks akan diasumsikan bersifat mulus sepotong-sepotong. Artinya, terdiri atas banyaknya kurva mulus yang dihubungkan satu sama lain. Sehingga keberadaan integral garis kompleks ini bisa kita
asumsikan di mana FZ itu kontinu dan C itu adalah kurva mulus potong sepotong. Maka FZ itu sama dengan U X, Y ditambah IV X, Y. Atau sama dengan integral FZ dz sama dengan integral U dx dikurang V dy ditambah IV dikali integral V dx ditambah U dy. Selanjutnya yaitu sifat-sifat dasar integral garis pada suatu bidang kompleks. Yang pertama, integral K dikali FZ dz sama dengan K dikali integral FZ dz, di mana K itu merupakan suatu konstanta. Selanjutnya yaitu integral dari FZ ditambah GZ dz itu sama dengan integral FZ dz ditambah integral GZ dz. Selanjutnya integral FZ dz di mana batas atasnya itu B dan batas bawahnya itu A sama dengan integral min integral FZ dz, tetapi batas atasnya itu A dan batas bawahnya itu B. Selanjutnya yaitu integral dari FZ dz itu jika batas atasnya B dan batas bawahnya A itu sama dengan integral FZ dz dengan batas atasnya M dan batas bawahnya A ditambah integral FZ dz batas atasnya B dan batas bawahnya M dengan A, B, dan M itu pada C. Selanjutnya, bila C terdiri dari kontur C1 dari alfa ke beta 1 dan C2 dari beta 1 ke beta, maka integral FZ dz itu sama dengan integral FZ dz dalam kurva C1 ditambah integral GZ dz itu di sepanjang kurva C2. Selanjutnya, integral bergantung lintasan. Misalnya, lintasan C itu dengan ZT-nya sama dengan XT ditambah IYT, di mana intervalnya A kecil sama dengan T, kecil sama dengan B. Dan FZ-nya itu fungsi tidak analitik pada domain D. Maka integral lintasan FZ itu terdapat C bergantung pada bentuk lintasan yang diambil dan dapat dinyatakan. Di sini integral FZ dz itu sama dengan integral FZT dikali Z aksen T, di mana batas atasnya itu B dan batas bawahnya itu A. Untuk menghitung integral lintasan di atas, dapat kita lakukan dengan cara berikut. Yang pertama, kita bisa menyatakan lintasan C dalam ZT sama dengan XT ditambah IYT, di mana intervalnya itu A kecil sama dengan T, kecil sama dengan B. Selanjutnya kita mencari turunan ZT atau Z aksen T. Selanjutnya kita substitusikan ZT ke dalam FZ. Selanjutnya kita bisa mengintegrasikan FZ dikali Z aksen T terhadap T. Berikut beberapa lintasan C dan penyajiannya dalam ZT. Yang pertama, lingkaran. Misalnya, diberikan lingkaran C berbentuk lingkaran satuan, di mana lingkaran tersebut berpusat pada titik 0,0 dan berjari-jari 1, dan T sebagai sudut pusat. Maka, kita dapat memperoleh hubungan X sama dengan cos T dan Y sama dengan sin T. Oleh karena itu, persamaan lintasan C-nya ZT sama dengan XT ditambah IYT, atau sama dengan cos T ditambah I sin T, atau sama dengan E pangkat IT, dengan interval 0 kecil sama dengan T kecil sama dengan 2pi. Lalu bagaimana jika
lintasan C berbentuk lingkaran, tetapi pusatnya Z-nya sama dengan 0,0, tetapi jari-jarinya berada di R. Maka ZT-nya sama dengan XT ditambah IYT sama dengan R dikali E dipangkatkan IT. Dengan interval sama, yaitu 0 kecil sama dengan T kecil sama dengan 2P. Jika persamaan lintasan C berbentuk lingkaran dengan Z0 dan jari-jarinya itu R, maka ZT-nya sama dengan Z0 ditambah RE dipangkatkan IT dengan interval 0 kecil sama dengan T kecil sama dengan 2P. Yang kedua yaitu segmen garis. Misalnya diberi lintasan C berbentuk segmen garis dari Z0 yaitu X0, Y0 ke Z1 yaitu X1, Y1. Maka persamaan umum lintasan C berbentuk segmen garis dari Z0 ke Z1 yaitu ZT-nya sama dengan Z0 ditambah I dikali Z1 dikurang Z0 dengan intervalnya min 1 kecil sama dengan T kecil sama dengan 0. Yang ketiga elips. Misalkan lintasan C berbentuk elips sama dengan X dikurang X0 pangkat kuadrat per A kuadrat ditambah Y dikurang Y0 kuadrat per B kuadrat. Itu sama dengan 1 dengan arah yang positif. Maka kita bisa memiliki persamaan umum yang sama dengan menentukan persamaan lintasan yang berbentuk lingkaran tadi. Maka kita bisa mendapatkan ZT-nya itu sama dengan Z0 ditambah A cos T ditambah B sin T dengan intervalnya itu 0 kecil sama dengan T kecil sama dengan 2Pi. Dan juga Z0-nya sama dengan Z0, X0, Y0. Selanjutnya itu kurva. Bila lintasan C dinyatakan sebagai persamaan kurva, maka dapat kita misalkan XT itu sama dengan T, sehingga interval parameter T dan bentuk YT sangat bergantung berturut-turut terhadap nilai X dari titik dan persamaan kurva yang diberikan. Maka persamaan lintasannya itu sama dengan ZT sama dengan XT ditambah YT. Sini langsung saja kita contoh soalnya. Hitung integral dari fungsi fz sama dengan xy ditambah 2y atas lintasan C sepanjang kurva y sama dengan 3x kuadrat kurang 3 dari titik min 1,0 ke titik 0, min 3. Berarti ini merupakan segmen garis ya kan? Ini merupakan segmen garis karena di sini ada dari titik min 1,0 ke titik 0, min 3. Ini Z0. Ini Z1. Di sini ada Y-nya sama dengan 3x kuadrat dikurang 3 dan fx-nya yaitu xy ditambah 2y. Maka kita langsung saja ke persamaan ZT. Kita ubah aja menjadi sini T ditambah I dikali Y-nya kan ini kan 3x kuadrat dikurang 3, maka kita bisa menggantikannya dengan 3t kuadrat kurang 3. Nih, kita udah mendapatkan ZT-nya. Lalu kita mencari Z aksen T, turunannya. Turunan dari ZT ini. Jadi, T kita turunkan menjadi 1. Dan ini 3t kuadrat kurang 3 ini kita turunkan menjadi 6it. Maka fz-nya kita tinggal x kali y. X-nya tadi t, y-nya yaitu 3t kuadrat kurang 3. Ditambah 2i, y-nya yaitu
3T kuadrat dikurang 3. Maka kita bisa mengalihkan silang aja. Jadi kita dapatkan 3T pangkat 3 dikurang 3T ditambah I dikali 6T kuadrat kurang 6. Maka langsung saja kita integralkan. Maka ini kita integral dari rumusnya kan tadi kan rumusnya itu fx ini fz dikalikan dengan yang ini yaitu z aksen t. Jadi kita tinggal integralkannya aja, maka kita akan mendapatkan hasilnya itu min 39/4 ditambah 32/5i. Selanjutnya, integral bebas lintasan. Dalam keadaan khusus, integral lintasan tidak bergantung atau bebas terhadap lintasan. Artinya, nilai integral lintasan akan bernilai sama, walaupun lintasannya berbeda. Asalkan titik-titik ujung lintasan tetap. Syarat perlu dan cukup untuk keadaan tersebut diberikan. Domain D disebut tersambung sederhana bila setiap sudut tutup sederhana dalam D melingkupi titik-titik pada D. Misalnya, FZ analitik pada domain tersambung sederhana D. Terdapat fungsi analitik FZ sehingga F aksen Z itu sama dengan FZ untuk setiap Z elemen D. Dan nilai FZ ini terhadap lintasan yang menghubungkan dari titik Z0 ke Z1 itu dapat dinyatakan dengan integral sebagai berikut. Ini ya integralnya di mana FZ-nya, FZ DZ-nya sama dengan FZ1 dikurang FZ2. Dalam kondisi di atas dapat disimpulkan bahwa FZ ini analitik pada domain terhubung sederhana yang memuat lintasan tutup C. Maka di sini kita bisa membuat integralnya karena ini kan lintasan tutup, maka di sini ada gambar lingkarannya. Integral tutup C di mana FZ-nya DZ-nya itu sama dengan 0. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.